Shalom saudara. Salam sejahtera semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki tahun 2022. Ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya. Banyak orang berkata tahun 2022 tahun yang penuh harapan, tahun yang bagus, tahun pemulihan dari segala krisis ekonomi, tahun yang ini, yang itu, yang baik-baik, saudara. Saudara, setiap tahun tidak ada yang baik. Setiap tahun tidak ada yang baik. Semuanya tidak baik. Karena susah, banyak krisis ekonomi, krisis pekerjaan, lowongan pekerja tidak ada, banyak orang di PHK, ya kan? Tambah lama lapangan pekerjaan tambah sedikit, tapi jumlah lulusan-lulusan sekolah tinggi semua tambah banyak. Saudaramu S1 banyak banget. Semua S1, S2 banyak banget. S3 juga banyak. Tidak ada yang mencari saudara. Kecuali saudara S9. Dicari banyak orang. Ya kan saudara? Jadi saudara, tahun ini berat sekali. Tetapi walaupun tahun berat, ya kan? Mungkin ada virus lagi. Kita tenang-tenang saja. Asalkan kita berjalan bersama Yesus, apapun bisa kita lalui. Padang gurun kayak apa? Oh, gersang, ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika ada tiang api ya Tuhan, semuanya bisa hidup selama 40 tahun, saudara. Jadi intinya apa? Awal tahun ini adalah permulaan dari tahun ini. Kita harus berjalan bersama Yesus. Awal tahun ini saudara harus membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Ya kan? Amin saudara. Amin. Siapa yang baca? Gak ada. Oh iya Pak Citro, luar biasa sekali. Dahsyat. Saudara, saya ingatkan. Di luar Yesus, kita tidak bisa. Maka kita harus bergantung pada Tuhan, saudara. Saya senang ya kita semua di awal tahun ini, hari ini ada di rumah Tuhan, ya kan? Karena saudara percaya ketika kita awali tahun bersama Tuhan, maka kita akan disertai Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang pada jalan-jalan, tidak apa-apa. Tapi ketika jalan-jalan mungkin ke Bali, ke Medan, kemana, tetap cari gereja. Tetap cari gereja. Boleh jalan-jalan, boleh. Tetapi tetap cari gereja, ya. Jadi kita tahun ini ada tahun penuaian dan penampian jiwa-jiwa. Tuhan kasih kami berdua rema atau suara bahwa tahun lalu ada tahun proses, tahun restorasi, ya, tahun dapat promosi dari Tuhan. Pak, saya kerja nggak direstorasi. Tuhan mungkin sedang merestorasi jiwa hati kita. Mungkin selama tahun 2021 itu kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ibadah kita coba cek, ayo cek siapa yang bolong-bolong, yang masih nggak serius, masih ibadah mencari sesuatu atau motivasinya lain yang mencari Tuhan. Ya, Tuhan sedang waktu itu merestorasi hidup kita. Kalau hidup kita sudah direstorasi, waduh saudara, apapun Tuhan berikan kok, karena Tuhan merasa aman, ya kan? Bangsa Israel direstorasi, dikasih emas. Tapi emasnya di tengah jalan jadi berhala untuk disembah. Maka saudara, tahun ini kita harus mulai membaca Alkitab kita. Supaya kita ketika nanti dituai Tuhan. Mungkin kita ada dituai bersama-sama. Mungkin saat ini ada yang dituai besok ke depan. Ada sebulan depan dituai Tuhan. Ini kayaknya sudah menguning nih, tuai dulu lah. Tunggu dulu. Nah, ditampi. Loh kok banyak dosanya. Belum bertobat-tobat nih. Waduh. Ya, jangan saudara ya. Maka oleh karena itu pada hari ini, awal minggu ini saya berkhotbah dengan judul penuaian dan penampian jiwa-jiwa. Kita tidak hanya dituai, tapi ditampi. Ya. Jadi bila firman ini yang akan saya sampaikan menjadi pegangan bagi saudara. Amin saudara, mari multimedia slide-nya. Ya. Tahun penuaian dan penampian jiwa-jiwa. Gambarnya adalah penuaian, belum ditampi, belum diayak, belum dipilih-pilih, belum dipisahkan. Oleh karena itu saudara, saya akan berikan ayatnya. Ya, ini kata Yesus ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan, ini saya baca dulu semua. Nanti akan saya bahas satu ayat. Ayat 24.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu padanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi menjabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita belajar per ayat, saudara. Kita tahun ini harus belajar banyak ayat. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya. Kita lihat saudara, ada kata perumpamaan lain. Ya. Kok ada perumpamaan lain? Ini tandanya bahwa Yesus sebelumnya juga menggunakan perumpamaan. Yaitu perumpamaan penabur, seorang penabur yang ditabur di jalan, ya, di semak duri, berbatu-batu dan tanah yang subur. Ya. Jadi saudara, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Bahkan setelah ayat ini, perumpamaan lain lagi juga Yesus katakan. Jadi pertama-tama saya akan bahas dulu mengapa Yesus di dalam memberitakan kerajaan surga seringkali memakai atau menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kita bingung, Pak, kenapa sih Pak nggak langsung aja ngomong kok pakai perumpamaan penabur, terus ada lagi gandum dan lalang, ada lagi pukat, ada lagi yang macam-macam, Pak. Ya kan? Jadi kita harus tahu ya, mengapa Yesus kok seolah-olah itu memberikan firman-Nya tetapi membuat orang bingung. Teka-teki, harus pikir dulu untuk mengerti perkataan Yesus. Mengapa nggak langsung aja ngomong apa adanya? Kok rasanya Tuhan nggak mau pendengarnya mengerti? Kok rasanya Tuhan muter-muter dan tidak mau semua orang mengerti apa yang Yesus katakan? Saudara, perumpamaan yang dipakai Yesus itu untuk membantu kita justru untuk memahami firman-Nya. Apa itu perumpamaan? Pada adalah ilustrasi yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran ilahi. Ilustrasi, mungkin ada bentuk apa, ilustrasi cerita apa, untuk mendukung supaya orang itu mengerti apa yang Yesus katakan. Itu perumpamaan. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kata demikian, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi jelas, kalau hal-hal yang membumi aja, kita nggak tahu bagaimana kita mengetahui hal-hal yang surgawi. Maka Yesus memakai perumpamaan, ya, latar belakang dari orang-orang yang akan menerima firman Tuhan. Contoh Daud. Yesus dengan Daud berkata apa? Aku adalah gembala yang baik. Yesus ngomong, kok gembalaku, ya kan? Ya, kekurangan aku. Jadi dalam berhubungan dengan Daud, Yesus pakai kata gembala. Mengembalakan domba, 3 ekor kambing, mengembalakan Israel, mengembalakan. Kata gembala dipakai. Tapi waktu pada perumahan Samaria yang sangat butuh air, dia ngomong apa? Aku adalah air kehidupan. Kalau aku berikan kau air kehidupan, kau tidak akan haus lagi. Jadi, ya Yesus menyampaikan dengan konteks, dengan latar belakang orang-orang sana. Kau sudah mengerti. Kepada Petrus, dia berkata apa? Aku akan jadikan kau penjala ikan. Penjala manusia. Dan penjala ikan ke jala manusia. Karena Petrus nelayan. Jadi supaya ngerti. Kalau Petrus hubungannya dengan laut, ikan. Jadi Yesus mengasih perumpamaan tentang ikan, gitu, saudara. Jadi memang harus banyak diberikan, kayak Yesus ngomong, aku adalah pokok anggur, kamu carang-carangnya. Yesus banyak menggunakan perumpamaan supaya kita mudah mengerti, saudara. Dan mudah paham. Sekarang gini, misalnya Ibu Trivena ngajar sekolah minggu.
Bisa nggak Ibu Trivena mengajar tentang keselamatan dengan memakai Roma 8? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang dalam Kristus Yesus yang berjalan tidak menurut daging, tapi menurut roh. Bu, daging apa Bu ya? Ayam apa? Daging kambing Bu ya? Kan bingung. Yang di dalam Kristus, yang berjalan tidak menurut daging, tapi menurut roh. Roh apa ya Bu? Bu nggak tahu loh Bu. Menurut daging itu apa sih Bu? Kan justru bingung lagi itu Ibu Trivena kan. Makanya kalau Ibu Trivena ngajar, ya kan, Nabi Yunus telan ikan. Kasih kabar ikan gede, ikan paus. Ini loh, dalam perutnya ada lilinnya. Kan lucu kan, Yunusnya di situ. Jadi ada yang disampaikan pakai perumpamaan, ilustrasi yang mudah, saudara. Jangan sampai kita nggak ngerti. Nggak mungkin dong pakai Roma 8. Anak suka bingung, Bu, Ibu ngomong apa sih, Bu? Saya nggak ngerti itu. Apa sih, Bu, penghakiman? Apa sih penghukuman? Apa sih dalam Kristus, Bu? Nggak ngerti, saudara. Maka Yesus menggunakan banyak perumpamaan di dalam itu. Ini kita dapati waktu kita belajar di STT. Namanya kelas homiletika. Kan? Kalau bikin khotbah misalnya, judul yang menarik, yang singkat, yang mudah dimengerti. Ya kan? Yang menarik. Ya kan? Jangan Yesus mati di kayu salib. Anak TK pun tahu. Ya kan? Kuasa salib Yesus. Beda lagi, saudara. Ya kan? Jadi kasih judul menarik. Kan? Dan terus dibahas ayatnya pelan-pelan. Memakai ilustrasi yang gampang, ya kan? Jadi supaya tidak bingung. Jadi perumpamaan ilustrasi itu sangat diperlukan dalam menyampaikan firman Tuhan. Apalagi dengan orang yang sangat rendah pendidikannya. Wah, kita pelan-pelan. Bapak, Ibu, Yesus itu begini, begitu, contohnya begini, begitu. Ya, kita belajar, saudara. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Coba. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang. Yesus selalu memberikan perumpamaan, tetapi juga menjelaskan apa arti perumpamaan itu. Kita lihat, saudara, ia menjawab padanya, orang yang menabur benih baik ialah siapa? Anak manusia, Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Ladang ialah apa? Dunia. Jadi dikasih jelasan. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu penuaian ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat-malaikatnya. Jadi di sini Yesus memberikan apa arti gandum, apa arti lalang, apa arti ladang. Kan? Banyak orang nggak tahu ya firman, dia asal comot, dia terjemahkan sendiri. Di sini Tuhan menjelaskan apa itu arti yang Yesus katakan. Jadi di sini ada dua penabur, ya kan? Pertama anak manusia, Yesus. Yang kedua adalah iblis. Dan ada benih yang tabur, ya kan? Adalah anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat, orang yang tidak diselamatkan. Lalang apa? Ada anak-anak jahat. Ya. Terus ada lagi, ladang adalah dunia, kita semua adalah ladang. Ya. Penabur benih adalah lalang adalah iblis. Masa dan akhir zaman, masa penuaian adalah malaikat. Jadi jelas, saudara. Yesus memakai konteks pertanian. Seorang petani menabur benih di ladangnya. Dia menggunakan benih yang baik, tanam, dan dia mengharapkan panen yang baik. Ya kan? Tetapi malam-malam ada orang menaburkan lalang, benih lalang. Ya kan? Saudara kalau nggak kelihatan mungkin bisa geser ke kanan karena terhalang oleh pohon. Ya kan? Apa itu gandum, apa itu lalang? Kita lihat, saudara. Nah ini, saudara, ini gandum. Gandum ini adalah udah mulai berbulir, udah mulai matang, dia semakin berbuah dan dia akan berat, dia akan merunduk ke bawah. Semakin berisi, semakin dia merunduk ke bawah. Kalau ini ilalang, dia semakin berisi karena dia ringan, dia semakin meninggi. Seperti ini, saudara, dia meninggi. Ini ilalang. Dan ini kalau kita jalan di sawah, kita kakinya, celana kita akan nempel itu yang ringan ini, sakit sekali, saudara, gatal. Jadi nggak pakai inilah antara gandum dan ilalang, saudara. Jadi ada bedanya, ya, ada bedanya. Jadi gandum ini semakin berisi, semakin merunduk, mengarah ke bawah. Kalau ilalang dia ringan, semakin dia berisi, semakin dia berdiri. Sehingga pada masa ini ada contohnya, saudara, ya. Ini kita ambil di sawah kita kemarin, ya kan? Ada sawahnya kita ambil, ya kan? Pohon juga kita ambil dari sawah juga, ya kan, saudara? Kita
kita punya sawah sendiri di Serang, kita ambil semua untuk saudara tahu ilustrasi bagaimana itu sawah. Pak, orang ke Jakarta nggak tahu sawah lagi. Tahu Pak, bukan begitu tahu saya Pak, tapi nggak pernah ke sana kan. Jadi beda, ketika udah mulai berbulir, dia merunduk semua dan ini meninggi. Maka jauh-jauh ketahuan, itu ada ilalangnya. Jadi musuhnya menabur ilalang di antara gandum-gandum. Jadi jelas sekali saudara, bahwa gandumnya lebih banyak daripada ilalangnya saudara. Ya, kayak orang di gereja aja, kita waktu baru tanam ilalang sama tanam gandum, sama-sama hijau, sama nggak tahu. Nanti kalau udah mulai panen, yang merunduk, yang satu nongol, ketahuan ilalang semua. Jadi ketahuan hasilnya setelah matang, masak. Orang gereja demikian juga, jemaat gereja sama juga. Kayaknya sering semua ke gereja kan, sama-sama mendengar firman Tuhan, ya kan, sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama nyanyi, sama-sama tepuk tangan, ya kan. Kita nggak tahu mana yang ilalang, mana yang gandum, ya kan. Semuanya kayak gandum semua. Ketika saatnya tiba ketahuan, wah ini mah ilalang nih ya. Gimana sih ada di sini? Dan ilalang ini merusak. Kalau di Google, ilalang ini adalah kayak rumput liar saudara. Dia artinya adalah pohon yang tidak diinginkan dan selalu ingin dibuang. Ilalang merusak semua gandum-gandum. Kenapa? Dia akarnya sudah merekat sama dengan gandum dan dia menjadi benalu saudara. Akhirnya gandumnya rusak. Dia ilalang nih, sekarang gandum. Maka makanannya gandum itu diambil oleh ilalang, dari ilalang. Pada merusak gandum-gandum yang baik. Maka kadang-kadang dia menjadi benalu dan kurang nutrisi. Makanya gandum-gandumnya hasilnya nggak baik, saudara. Jadi kita tahu bedanya, saudara. Demikian juga kita, ya kan? Kita kayaknya baik-baik semua, ya kan? Baik-baik, tetapi ketika udah mulai matang ketahuan. Dari buahnya kita akan tahu. Dari kadang merunduk, kita tahu. Oh buahnya itu gandum. Oh itu ilalang, ketahuan semua. Dari buahnya kita akan tahu mengenal pohonnya. Kayak orang gini aja. Cara tepuk tangan beda kan? Dari buahnya tahu. Kalau kita tepuk tangan biasa gini. Tapi penjudi gini yang lain juga kan? Lain, jadi gini tepuk tangannya. Karena dia biasa baca kartu ya saudara. Jadi ada perbedaan. Jadi kita bisa mengenal buahnya saudara. Makanya kita kadang-kadang tahu saudara. Jadi kita jangan sampai dekat-dekat dengan ilalang. Jangan dekat-dekat dengan tanaman ilalang. Kita dihisap semua. Jangan kita dekat dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Jangan kumpul-kumpul dengan orang yang pencemooh, orang berdosa, yang kerjaannya menyakiti orang, menyerang orang. Jangan kumpul. Nanti kalau ada penuaian dan penampian, saudara ikut ketampi dan dilempar ke api neraka. Jangan saudara. Karena dosanya akan kita tanggung juga saudara. Karena kita satu kelompok. Makanya Mazmur Daud diawali dengan kata apa? Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut dasar orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahun ini sudah awali kumpul dengan orang-orang seiman, orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta firman, orang yang cinta ibadah, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Jangan kumpul dengan orang yang aneh-aneh, jangan kumpul dengan orang yang jahat-jahat. Saudara tidak akan untung. Kalau saudara sukses, orang jatuhkan iri pada saudara. Tidak ada orang jahat yang nggak iri. Dia nggak suka lihat saudara sukses. Dia nggak suka lihat saudara. Ini dihancurkan, dihasut, difitnah, pada hancur. Tapi kalau saudara dalam lebih rendah atau nggak sukses atau susah, dia seneng. Karena dia di bawah aku. Tapi kalau kita sukses, orang jahat nggak suka. Akan menghancurkan kita. Jadi kita tidak akan pernah sukses bersama dan kumpul dengan orang-orang fasik. Awal tahun ini kalau sudah mau sukses, kumpullah dengan Tuhan Yesus. Tiap hari 1 jam, baca Alkitab, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Dan kita bisa sharing firman, ambil bagian dalam pelayanan. Nanti saudara beda, diberkati, disertai. Walaupun dunia ngomong ini beratlah apalah, tapi sudah akan diberkati saudara. Banyak orang tidak mau ibadah sungguh-sungguh dari dulu. Susah. Kita juga kadang-kadang, mau gimana lagi ya Tuhan. Saya sudah sampaikan jemaatmu Tuhan, untuk baca Alkitab. Juga nggak dia baca Alkitab. Sampai saya juga bingung Tuhan, mau apa lagi Tuhan.
Benar saudara. Jadi kita bisa tahu kalau kita benar-benar kumpul dengan orang-orang jahat. Aduh saudara, jangan deh. Makanya Mazmur Daud di awalnya, berbahagialah, diberkati kalau kita tidak berdiri di hadapan pencemooh dan duduk bersama orang pendosa. Hati-hati, hati-hati saudara. Ya. Jadi kita belajar perumpamaan ini, kita tahu nanti kita bagaimana berbuat, bertindak di tahun 2022 ini saudara. Jadi jelas, gandum dan ilalang itu beda jauh. Ya. Kita jangan kumpul-kumpul ilalang, nanti kita akan dihisap, kita punya pekerjaan, punya sukacita, bahkan berkat-berkat rohani kita akan hilang saudara. Amin saudara. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu padanya. Dia berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh, bukan kawan. Kalau kawan tidak pernah tabur hal jelek. Ini musuh. Musuh selalu menabur hal yang tidak baik. Menghancurkan. Musuh. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu padanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, jadi jelas saudara. Ya, musuh-musuhnya. Iblis menabur benih lalang di antara kita saudara. Jadi kalau gandum semakin hari semakin merunduk, merendahkan diri. Tapi ilalang itu akan semakin hari semakin sombong. Ia meninggikan diri. Nanti akan dicabut dan akan dibakar, dimasukkan ke api saudara. Jadi Tuhannya tahu, jangan dulu, aku tahu itu ilalang, aku tahu itu gandum. Kalau kamu cabut ilalangnya, akarnya sudah menyatu, nanti akan mati semua. Lebih baik biarkan bertumbuh dulu, setelah nanti sudah masanya tuai semua, kita pisahkan. Tahu, kayak gembala. Jadi Tuhan itu adalah gambaran gembala atau pendeta gembala. Tuhan itu gembala. Gembala tahu diberi karunia ada Tuhan. Siapa-siapa ini yang hidupnya sungguh-sungguh beribadah. Siapa-siapa ini yang pelayanannya sungguh-sungguh. Siapa-siapa ini ibadah yang datangnya hanya menjual produk. Siapa-siapa ini yang datang ke sini hanya untuk mencari sesuatu. Siapa-siapa ini ke gereja yang motivasinya lain. Gembala tahu, mengenal karakter jemaatnya, domba-dombanya. Yesus ngomong apa? Aku mengenal domba-dombaku. Dombaku itu mendengar suaraku. Jadi tahu saudara, karakter kita tahu. Kayak kita contohnya kita punya anjing kecil, Puk. Kan namanya Boy dan Athena. Oh keren kan? Ya benar saudara. Kita tahu karakter berdua ini. Yang satu Boy itu, waduh taat, setia. Ya, sama Buddha, 2 langkah jalan ke kiri, ikuti ke kiri. Ke kanan, ikut ke kanan. Ke toilet, ikut toilet. Kemanapun dia ikut saudara. Dan dia ceria, banyak sekali lucu. Kalau sama orang lain nggak mau. Beda sama Athena. Ya kan? Dia orangnya pendiam, ya kan? Dan susah diajar. Dan dia sama orang lain mau. Kalau Boy nggak mau, kalau nggak mau Buddha nggak mau. Mau setiap orang Buddha lengket terus. Kemanapun diikuti. Kalau Athena sama siapapun mau, saudara. Jadi karakter berbeda, saudara. Yang satu gampang diajar, yang satu yang susah diajar, tapi kita hajar terus. Ketika dia buang kotoran sembarangan. Tapi sekarang udah pinter. Kalau dia mau buang kotoran, dia ngajak kita ke taman atas. Ke pasir, ke rumput. Jadi makanya kalau jemaat dihajar, ditegur, ya itu karena sayang kita gembalanya. Jangan tersinggung, wah gembala kurang ajar nih. Aduh, memang aku makan dari gembala. Oh, aku disindir, dikritik, dimarahin. Emang gereja ini doang? Kan? Ya marah pergi. Nanti kalau kita pergi, nanti gereja manapun kita akan pergi, saudara. Jadi kita juga kenal. Maka kalau kita kenal jemaat ini bagaimana? Oh ini kayak jemaat ilalang nih. Nah, kita gembala kasih dia konseling, kasih firman, kasih binaan, didikan. Tapi kalau nggak mau, berdosa terus, ngeyel terus, nah ini bukan domba, ini kambing. Maka harus dipisahkan saat nanti penuaian, saudara. Jadi kita tahu, ya, kalau dombanya dipisahkan dari kambing, kambingnya diusir pergi, maka domba akan bertumbuh masukkan domba. Selama domba ada kambing serigala, maka domba tidak bisa bertumbuh, saudara. Jadi makanya gereja ini akan saya kasih firman Tuhan dengan pengajaran Yesus. Ya, ini anggap akhir zaman masa penuaian.
Saya nggak mau kasih saudara berkat-berkat terus. Berkat, mujizat. Aduh saudara. Saudara berkat iman tambah cinta Tuhan. Hilang. Hilang. Saudara semakin berkati dengan mudah. Saudara cenderung lebih banyak gampang hilang daripada saudara lebih cinta Tuhan. Justru ketika saudara mengalami banyak penderitaan, pergumulan sehari-hari, saudara lebih rohani. Ya kan? Pasti cari Tuhan. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Tuhan, itu kok nggak beres-beres. Tuhan. Nah, kan? Tapi kalau tadi kaya, berkati, aduh, belum tentu omong Tuhan bisa juga sekali. Belum tentu, gereja pun bisa bolong-bolong. Jadi terkadang lebih baik kita dalam keadaan demikian. Ya. Tetapi kalau kita masuk surga, amin saudara. Daripada kita terlena dengan berkat mujizat, tapi kita mati masuk neraka. Enak mana saudara? Kalau saya sih enak diberkati dan masuk surga. Ketawa sih. Ayo dong, masa kita menderita di bumi, tapi bahagia di surga. Kalau saya enggak, kamu bahagia di bumi, bahagia di surga. Tapi bahagia bukan berarti banyak uang, bukan. Tapi kita merasa cukup dan kita hidup bersama Tuhan, itu bahagia. Kalau bahagia dengan patokan dasar uang, saudara nggak pernah bahagia. Saudara kaya nih, punya 1 miliar, orang lain punya 2 miliar. Saudara 3 miliar, orang lain punya 5 miliar. Nggak ada habis-habisnya saudara. Maka saya sama istri saya Bu Ida, saya bilang kita ini udah tua, udah laule. Saya sudah nggak mau lagi mikir uang lagi. Saya udah nggak mau mikir pekerjaan lagi. Saya hanya mikirkan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Oh itu korban biaya banyak, tenaga, pikiran, hati, perasaan, korban saudara. Ini semua korban kita. Kita jauh-jauh ke Serang, ya kan, ambil ini namanya jerami, tebang pohon, kita sambung-sambung, kita tempel, dan kita semua untuk pekerjaan supaya saudara lebih enak, nyaman, gampang mengerti firman Tuhan. Dengan semua keadaan ini lebih enak kan? Dan kita berkorban sama Tuhan all out. Kenapa saudara? Karena saya benar-benar memperhatikan bahwa ini adalah saatnya penuaian. Masa akhir zaman, jangan main-main lagi. Kerja boleh, ya kan? Giat boleh, tetapi utamakan Tuhan. Utamakan pekerjaan Tuhan. Nanti berkat Tuhan datang sendiri. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Cari Yesus dulu, intimasi dengan Yesus dulu. Maka apapun yang kita perlukan sepanjang tahun 2022, Tuhan akan berikan. Amin saudara. Rubah cara hidup kita yang lama. Rubah cara kerja kita yang lama. Mencari kerja, uang. Ibadah bolong-bolong, uang. Kita nggak pelayanan, uang. Kita akhirnya terlena dengan kekayaan dan kita jatuh dalam dosa. Ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Dan kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jelas sekali saudara. Ketika kita berkumpul, kita semua berkumpul nih. Mungkin kita ada yang ilalang, ada yang gandum. Berkumpul. Ya kita dengar khotbah yang sama, gembala yang sama, di gereja yang sama, semua sama. Tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Kalau saudara ilalang, saudara akan merasa nggak nyaman di gereja. Di gereja AOC itu nggak enak loh. Saya dengar banyak tuh. Nggak enaknya apa? Ibadahnya lama. 2 jam lebih tuh. Lagi Pak Budi gembalanya, aduh kalau khotbah minimal 1 jam. Aduh pantatnya panas banget. Ibadah sejam aja kek. Kan enak, gampang. Selesai ibadah makan-makan. Lah itu ilalang tuh. Biar saudara gak berani berdiri-berdiri kan. Benar sudah benar. Orang yang mengatakan ibadahnya lama, mujinya lama, nyembahnya lama, firman-Nya lama. Itu kita sedang tidak mengasihi Tuhan, tidak cinta Tuhan. Sekarang gini, kalau saudara ke pacar saudara, ngapel. Mau lama apa cepat? Lama. Kenapa lama? Enak Pak, mesra Pak, bisa cuel-cuelan Pak. Kita aja 3 jam ngapel, rasanya sejam. Rasanya 30 menit. Coba ibadah, 30 menit kayak 3 jam. Itu berarti kita nggak cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, berada di bawah Tuhan, ngapel sama Tuhan. Tuhan, aku ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aduh saudara pasti
perasaan senang. Karena cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan ya udah. Ibadahnya kayaknya 3 jam, 4 jam, saudara. Ya, jadi beda, saudara. Tubuh bersama, tapi hati kita beda. Contohnya gini, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bikin kapal 100 tahun. Dibiarkan 100 tahun Nabi Nuh kumpul dengan orang-orang berdosa. Orang-orang jahat. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan pada orang-orang jahat. Melihat Nuh bikin batra. Dia tanya, Nuh, ngapain Nuh? Kok bikin kapal di padang yang gak ada hujan? Mungkin di bukit-bukit. Aku ini disuruh Tuhan. Orang kita itu jahat semua loh. Tuhan nyesel sama kita semua. Dan akan ada air bah. Makanya aku disuruh bikin kapal. Supaya kita mau percaya sama Tuhan. Yang mau setia Tuhan diselamatkan. Gak kena air bah. Ya kan? Bayangkan, 100 tahun. Waktu yang lama. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau bertobat. Dia pengecep, aduh, lu orang gila, orang sinting. Bangun, masa batera di tanah yang gak ada hujannya. Apalagi di bukit-bukit begitu. Malu sinting, keluarga kamu keluarga gila. Masa bangun, suara Allah mana? Mana air bah? Hujan juga gak pernah 2 tahun. Masa ada air bah memenuhi bumi? Gak mungkin lah. Semua itu 100 tahun. Bersama-sama 100 tahun bersama orang-orang jahat di sekitarnya. Tidak ada satupun yang mau ikut Nuh, kecuali anak dan menantunya. Bayangkan saudara, kita di gereja sama-sama. Ya. Sama-sama dengan khotbah yang sama. Gembala yang sama, AC-nya sama, mereknya sama. Kan? Bangkunya sama. Ya kan? Semuanya sama. 2 jam sama 2 jam. Ya kan? Tapi bagi kita yang tidak mau bertobat, rugi saudara. Maka kita akan sia-sia beribadah setiap minggu. Lebih baik kalau saya ke mall, jalan-jalan. Ya ngapain? Bila kita nggak diakui Tuhan kok. Ibadah nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Tuhan tuh nggak mau lihat. Lebih baik jalan-jalan ke mall lah. Sama-sama masuk neraka kok. Nikmati dunia sekalian aja. Kalau kita nggak masuk surga. Makanya di gereja buat apa? Kita nggak serius-serius banget. Nggak cinta Tuhan, nggak serius. Maka saudara, kita harus tahu. Nanti akan ada tuwean. Akan ada pemisahan. Pak, kan masih lama, Pak. Belum tentu loh. Udah pulang mati nggak tahu kita. Tuwe, comot, taruh di tampi. Tampi dikemas-kemasin. Aduh, kok nggak ada yang baik nih. Kamu dari tulup yang kerok melulu nih. Waduh, kamu ilalang nih. Kamu seperti ilalang di tengah-tengah gandum nih. Waduh, kamu di gereja nih kayak ilalang di tengah-tengah gandum. 1 orang kamu, 20 orang murtad. Gara-gara 1 orang kamu, 10 orang keluar dari gereja. Murtad semua gara-gara kamu. Langsung, nih, cut, lebarkan neraka. Jadi kita di gereja bisa menjadi ilalang, saudara. Hati-hati. Tahun ini, awal tahun ini harus berubah. Yang ilalang biar ilalang bakar. Kita jangan jadi ilalang. Karena kita akan diikat berberkas-berkas dan dibakar. Tapi gandum dimasukkan ke lumbung dan dinikmati berguna bagi banyak orang, saudara. Amin, saudara. Sama seperti ini. Matius 13 ayat 40 sampai 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, ingat, akhir hidup kita seperti ilalang akan dicampakkan ke api neraka. Ya kan? Pastikan bahwa kita selamat masuk ke surga. Dan langit yang baru, bumi yang baru. Kalau saya tanya, apakah saudara ilalang? Saya bilang, enggak Pak. Masa aku ilalang Pak? Aku gandum Pak. Ya kan? Enggak ada yang mengaku ilalang. Gandum Pak. Ya kan? Aku kan masuk gereja Pak. Kan dibaptis. Apalagi 2-3 kali baptisnya Pak. Kan mantap Pak. Ya kan? Sekali aja masuk surga pakai 3 kali. Itu mantap.
Pakai jempol lagi, 2 jempolnya, saudara. Mantap. Saudara, kita percaya Yesus dan dibaptis, yes, kita diselamatkan. Itu baru awal, saudara. Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari? Berbuat dosa enggak? Jahat enggak? Iri enggak? Dendam enggak? Kepahitan enggak sama tetangga kita? Itu yang penting, saudara. Jangan kita pakai nama Paulus, ya kan? Nama Yohanes, pas masuk surga. Coba saudara ke penjara deh. Penjara, tanya tuh daftar namanya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Cornelius, dan sebagainya. Gaius. Banyak nama-nama Alkitab. Apakah mereka gandum? Bukan, ilalang. Kalau gandum pasti mereka tidak berbuat dosa. Kalau gandum mereka tidak merampok, mencuri, korupsi. Dan dia tidak akan berbuat jahat membunuh orang. Mereka casingnya adalah gandum. Tapi isinya ilalang, kita nggak bisa, saudara. Jadi kita harus benar-benar kayaknya baik tapi hatinya jahat. Maka saya berkata, nanti pada saatnya penuaian, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Kan? Dia mau masuk surga. Apa kata Tuhan? Yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk surga. Berseru, Tuhan, Tuhan. Apalagi hamba Tuhan, pendeta. Tuhan, Tuhan, aku sudah membuat mujizat demi namamu. Ya kan? Mengusir setan demi namamu. Menyembuhkan demi namamu. Kan sakti kan. Masuk surga? Tidak juga. Tuhan ngomong, nyalah daripada aku kau membuat kejahatan. Aku gak pernah kenal kamu. Apa istimewanya? Mendoa orang sakit sembuh. Orang setan pergi. Apa hebatnya? Buat mujizat. Setan pun gak bisa mujizat. Setan pun bisa kasih saudara uang. Saudara bisa kaya ke dukun. Bisa kaya ke setan. Sembuh bisa juga. Apa bedanya dengan setan? Kita pendeta apa bedanya dengan setan? Yang beda adalah setan itu gak mau taat. Gak mau setia Tuhan. Tapi kita percaya dan taat pada Tuhan. Itu aja bedanya. Dan kita melakukan kehendak Tuhan. Setan enggak. Jadi sama-sama bikin mujizat, sama-sama bisa bikin menyembuhkan. Setan pun bisa. Apa bedanya? Kalau bilang, aku gak kenal kau. Pergilah kau. Jauh-jauh dari aku, kamu buat kejahatan. Bukan aku kan udah baik Tuhan. Menginjil, bikin mujizat, usir setan bukan sakit. Tidak. Semua akan ditampi. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itu yang akan masuk ke kerajaan surga. Jadi kita akan dituai tahun ini, kita akan ditampi. Ada mungkin beberapa orang, ya, mungkin kita nggak tahu tahun ini, dituai duluan. Kan? Ya Tuhan, mungkin bisa saya, bisa saudara duluan, nggak tahu. Benar, hati-hati saudara ya, hati-hati. Ya. Bisa saya, bisa saudara dulu, atau saudara dulu, saya belakangan, terserah Tuhan kan, kita nggak tahu. Matius 3:12. Alat penampi sudah di tangannya. Yesus yang menampi. Yesus sendiri. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus yang menampi. Hati-hati. Apalagi kita sudah minum darah Yesus. Tubuh Yesus hancurkan, kita makan roti dan anggur. Kita pulang buat dosa lagi. Kita baca ayatnya. Yang tadi saya ucapkan itu bahaya sekali. Kalau kita sudah makan darah Yesus dan darah Yesus dan makan tubuh Yesus, kita buat dosa, kita bisa mati dan bisa banyak penyakit. Ada baca ayatnya. Tadi kan saya penggal aja. Ketika Yesus makan kan, angkat roti itu kan, ada lagi belakangnya. Waduh, kita bisa mati. Sakit penyakit ada bisa juga. Karena kita menginjak-injak Yesus, anak Allah. Udah minum darahku, makan roti tubuhku, masih berbuat dosa, kamu menghina aku. Lebih baik gak usah makan roti dan minum anggur. Gak usah. Saudara-saudara makan roti dan anggur, pulang berbuat dosa lagi. Saudara menginjak-injak Yesus. Ada lanjutnya, saya waktu itu, mana itu? Tadi 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Saya gak bacakan banyak sekali. Amin saudara, hati-hati. Yesus yang menampi kita. Jangan sampai tahun 2022 ini kita ditampi, didapati kita berdosa. Rugi. Amin saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya. Saya berdoa di tempat ini ya, kita semua menjadi gandum-gandum surgawi. Yang dituai, ditampi dan kita dimasukkan ke lumbung Tuhan surga.
Tapi saya lihat sini semuanya kayaknya gandum semua nih. Gak ada yang berantem lagi, gak ada yang saling menyerang, gak ada yang saling menghasut. Kita lihat orangnya wajahnya udah wajah gandum semua nih. Ya benar loh. Jadi saudara harus bersyukur dan terima kasih. Amin saudara. Ya. Jadi Tuhan memakai perumpamaan itu selalu untuk menjelaskan firman-Nya. Ada lagi perumpamaan ya. Ini. Mengenai ikan. Matius 13 ayat 47-50. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Telah penuh pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat yang menuainya akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan katakan gigi. Yesus ngomong dengan pemandangan ikan, pukat. Jadi pukat ditarik kan. Banyak macam ikannya kan. Ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik dipakai, yang jelek dibuang. Nah ini saudara. Ya ini yang baik. Ya saya paling senang makan ikan laut saudara. Gak tahu kenapa saya ingat ikan kembung saudara. Saya hobi loh makan ikan kembung. Di waktu COVID saya tiap hari makan ikan kembung. Selama sebulan, tiap hari tuh. Tapi saya menikmati ikan laut saudara. Ya, mau apa tadi? Oh ya, ikan yang baik. Ikan yang baik dimasukkan ke pasu atau keranjang-keranjang saudara. Ikan yang baik. Tapi ikan yang tidak baik dibuang. Apa ikan yang tidak baik? Contohnya ini saudara. Ini ikan yang tidak baik. Ini ikan buntal. Sangat beracun. Itu punya tuh, ini orang jahat nih. Itu punya tuh curi. Nusuk. Ini benar-benar semua tuh punya curi semua. Ini kalau orang ini orang yang buat jahat banget. Kesana nyakiti orang, kesini nyakiti orang, kesana nyakiti orang, semua nyakitin orang. Persis ini saudara. Dan ini kalau dimakan, orang mati langsung. Ada berita ya di Google, sekeluarga makan ikan buntal, dalam waktu 1 jam mati semua. Keracunan. Ini racunnya lebih dahsyat daripada racunnya COVID-19. Dan masih bisa makan dan kita masih lemes doang, bisa goyang-goyang di ranjang masih lemes. Ini beracun. Udah luarnya jahat, beracun. Dalamnya pun beracun. Dimakan pun orang mati. Maka dibuang saudara. Jadi kita jangan seperti ikan buntal ya. Tapi ikan ini aja. Ini ikan apa ya? Ada tahu nggak saudara? Ikan apa ini? Jadi ikan ini aja. Cari ikan buntal itu bahaya tuh. Wah, mukanya begitu. Udah jelek. Kuncing lagi. Aduh, apa yang diambil nggak tahu saudara. Aduh, kenapa ya Tuhan ciptakan itu ya? Ya nggak tahu juga loh. Buat apa ya Tuhan ciptakan ikan buntal ya? Apa untuk hiasan kali ya? Apa untuk menggocok ikan yang lain saudara? Benar loh saudara. Orang jahat pakai Tuhan saudara. Benar. Benar saya tahu. Orang jahat dipakai Tuhan. Pakai Tuhan itu apa? Menggocok orang benar. Menguji iman orang benar. Kamu disenggol orang jahat, diam nggak? Ngalah nggak? Ngalah Tuhan. Baik. Sabar nggak? Sabar Tuhan. Orang jahat sama orang baik tumbuh bersama. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Nanti tiba saatnya dicelurit, potong, baru kita akan dimasukkan ke neraka, saudara. Jadi jangan sampai kita jadi ikan buntal ya. Nanti guling sana nyakiti orang, jangan. Tempat sudah di neraka nanti. Jadi hari ini ada 5 poin yang kita belajar. Ini khotbah yang pertama nih. Nah, ini yang intinya tadi pembukaan saudara. Udah 1 jam, bersih 1 jam lagi. Ini baru pembukaan. Udah 50 menit, 40 menit. Ini sekarang baru khotbah yang inti saudara ya. Pertama adalah ada penaburan benih gandum dan lalang. Yang menabur benih gandum adalah Tuhan, ilalang adalah iblis. Ya, ini Tuhan menabur benih. Kalau di perumpamaan seorang penabur, Yesus menabur, ya kan, benih satu di mana? Jalan, panas mati, patok burung, ada semak-semak belukar, ada batu-batu, ada tanah subur. Yesus menabur benih. Dan ini adalah yang menabur adalah Yesus. Yang kedua, iblis yang menabur ilalang. Jadi di sini belajar ada 2 penabur dan ada 2 jenis taburan. Nah, Tuhan menabur gandum dan setan menabur ilalang. Ilalang adalah seorang Kristen palsu. Ya, tadi saya katakan mereka palsu. Ke gereja yes, keren yes, Bible yes. Ya. Angkat tangan yes, tepuk tangan yes. Tapi mereka masih hidup menurut daging, bukan menurut roh. Jadi itu Kristen palsu. Ya.
Yesus berkata, dari pohonnya kita bisa lihat buahnya. Jadi saudara, saya kok khotbah kenapa bisa lama ya saudara? Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Dulu saya 1/2 jam loh. Mungkin saya nggak bisa khotbah dulu 1/2 jam. Karena banyak saudara. Seminggu kita bikin saudara. Jadi saudara, kita adalah tabur oleh Tuhan. Anak-anak kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau orang Kristen palsu itu adalah ilalang. Tapi kalau Kristen sejati adalah orang Kristen yang berbuah. Hidupnya dipimpin oleh roh. Memiliki hati Kristus, heart of Christ. Maka di sini judulnya GBI, heart of Christ. Kayak orang di sini punya hati heart of Christ. Ya. Ingat saudara. Jadi kita ada 2 jenis taburan. 2 jenis jemaat. Kristen palsu dan Kristen sejati. Ya. Kristen asli atau Kristen KW. Ya. Tuh. Ini perumpamaan. Taskan KW. Inilah saya pakai ilustrasi. Langsung ketawa. Tadi jalan palsu sama yang sejati nggak ketawa. Bilang KW langsung wah tas waktu. Jadi tahu saudara ya. 2. Poin kedua pertumbuhan bersama gandum dan lalang. Jadi gandum dan lalang Tuhan biarkan sama-sama bertumbuh. Tapi ada bedanya ini, gandum dan lalang. Ini gandum merunduk, lalangnya meninggi. Orang yang lalang dan sombong, meninggi, mau ditinggikan, diikuti, dipercaya, omongnya gede-gede, ya kan banyak dustanya ini lalang. Kalau padi semakin berisi semakin merunduk, gandum semakin berisi semakin merunduk, maka kita dalam Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, imannya lebih besar, semakin kita merunduk aja. Biar yang jahat-jahat malah nampak, saudara. Ya kan, ini gambarannya antara gandum ini ya. Ini sayapnya pendek ya, kenapa nggak seimbang ya? Mana bisa terbang ya pendek begini ya? Ya pendek bisa terbang. Harusnya panjang sampai kaki ya. Pendek begini kayaknya. Ini adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen sejati. Ya. Maka warna putih, kalau ini yang ada itunya, tanduknya, ini orang Kristen palsu. Jadi tahu saudara, ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Saudara yang mana yo? Yang palsu atau yang asli? Hah? Yang palsu mana? Angkat tangan. Nggak ada kan? Yang asli, angkat tangan semua. Padahal dalamnya palsu, kita nggak tahu. Hati-hati saudara. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Jangan ngomong apa adanya. Ya. Tapi kita benar-benar harus mulai pikir kita hari ini. Tuhan, aku hari ini tahun 2022 aku benar-benar mau jadi Kristen yang sejati Tuhan. Kalau tahun lalu aku tuh banyak kejahatan, banyak dosa, kerja pun korupsi, kerja pun nggak beres Tuhan. Tahun ini saya benar-benar mau menjadi Kristen sejati yang cinta Tuhan, yang ibadah sungguh-sungguh, supaya kami diberkati. Amin saudara ya. Yang ketiga, penuaian gandum dan lalang. Jadi sama-sama ditabur, sama-sama tumbuh, dan sama-sama dituai. Ya kan? Kita yang jahat dan yang baik akan dituai. Laut akan memberikan orang-orang matinya, maut dan kejahatan maut memberikan orang-orang matinya. Dan kita akan ditaruh di mana? Pengadilan. Semua akan dituai. Kita coba yang lalu ya. Nah ini dituai. Gandum dituai, saudara. Dan di antara gandum mungkin ada lalang. Seperti kita, gereja. Ada gandum, ada lalang. Ada Kristen asli, ada yang nggak asli. Nah, Yesus waktu mengajar. Dia mengajar di rumah ibadat. Ada murid-muridnya yang cinta Tuhan. Ada juga orang Farisi, ahli Taurat. Ada semua. Dan Tuhan biarkan mereka. Dan nanti akhirnya nih. Akhirnya aku pelintir kamu melebar ke neraka. Kan? Jadi semua tubuh bersama, ini bersama. Yesus gak masalah kok. Terserah engkau. Yesus gak pernah maksa orang untuk cinta Tuhan, enggak. Pilihan. Tapi saat panen nanti akan membedakan saudara. Jadi kita jangan sampai jadi Kristen yang Kristen KTP saja. Tapi jadi Kristen yang cinta Tuhan. Yang keempat, poin keempat yang kita belajar hari ini adalah penampian gandum dan lalang. Gandum dan lalang ditampi bersama-sama. Yang gandum disendirikan, yang lalang disendirikan. Dan nanti akan ditampi, dipisahkan antara gandum dan lalang. Ya, jadi kita jangan enak-enak ya, hati-hati. Kayaknya di gereja aman-aman saja. Nanti waktu Tuhan datang, kita akan ditampi. Apakah kita gandum atau lalang, apakah kita kambing atau domba. Ini kambing, ini domba. Dan yang mana? Pak, saya kambing Pak. Banyak dicari orang Pak. Kambing. Kan? Jadi saudara, demikian juga kita harus hati-hati. Ya, tim musik mulai siap. Ya. Yang kelima yang terakhir, penempatan gandum dan lalang. Yang membedakan nanti adalah
Di mana kita berakhir? Lalang di mana? Dibakar. Gandum di mana? Di lumbung. Nanti inilah yang membedakan akhir dari lalang dan gandum. Akhir dari kita yang benar-benar cinta Tuhan dan yang tidak cinta Tuhan. Yang main-main dalam ibadah. Saya ulang lagi ayat yang terakhir, saya ulang. Lalang akan dimasukkan dalam api, dan dicampakkan, dan akan dibakar, saudara. Hati-hati, inilah bedanya, saudara. Akhirnya, lumbung, surgawi, dan ini adalah dibakar hidup-hidup. Kita mau di mana? Mau di surga atau di neraka, saudara. Amin, saudara. Jadi kita harus mulai belajar hari ini bahwa kita harus pastikan hidup di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mulai beribadah dengan sungguh-sungguh, baca firman, berdoa, nyembah Tuhan, muji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati selama sepanjang tahun 2022 ini, saudara. Memang tidak enak kita masuk surga itu susah. Maka Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Jangan baptis namanya 2, Paulus, Yohanes, pakai semua. Tapi hidupnya kita konyol, gak karuan semua. Jangan, saudara. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena upah kita besar di surga. Ayat terakhir, ini benar-benar terakhir, saudara. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Inilah taman, kita kasih replikanya. Ya. Ini adalah pohon kehidupan, ada buahnya warna kuning, dan ada berkat-berkatnya, ada firman Tuhannya, ya kan? Ada rotinya, ya kan? Ada apa lagi itu? Ada cincinnya nanti yang beruntung, dan kita kasih Alkitab 2. Ada Alkitab sepanjang tahun. Supaya apa? Kalau sudah beruntung, ya saudara nanti Alkitab baca per tanggal. Ada tanggalnya, saudara, ada tanggalnya. Jadi ada tanggal 1 Januari, baca PL ini, PB ini, Mazmur ini, Amsal ini. Nanti 2 Februari, baca ini, baca itu. Maka sudah akan terarah bacanya. Setahun sudah selesai 1 buku. Saya juga tiap hari baca itu. Alkitab sepanjang tahun, persis nanti yang saudara akan dapatkan. Mahal harganya, 300.000 satu Alkitab. Tapi untuk saudara yang cinta Tuhan, Tuhan berikan orang-orang yang rindu baca Alkitab Tuhan. Jangan sampai Alkitab ini salah sasaran. Nanti dijual. Ada, saudara. Ada loh, banyak orang itu bagi Alkitab, ya tidak untuk dijual. Kita temui di Senen, pasar Senen. Banyak sekali Alkitab. Tidak untuk dijual, tapi dijual. Jadi, mudah-mudahan nanti Tuhan akan cari tentukan orang-orang yang layak menerima Alkitab, yang rindu baca Alkitab, tapi tidak punya Alkitab. Amin, saudara. Ya.